kembali lagi di channel ini. Dan untuk pojok atauku minggu ini, aku akan membahas soal peribahasa. Dulu di Mapel Bahasa Indonesia, kamu tentu sudah belajar soal peribahasa. Dan mungkin juga pernah dinasihati orang tua atau kakek nenek pakai peribahasa tersebut. Menurut Wikipedia, peribahasa atau proverb secara umum merupakan ungkapan tradisional yang mengekspresikan sesuatu yang dianggap sebagai kebenaran yang berlandaskan pada common sense atau pengalaman. Dan biasanya peribahasa itu bersifat filosofis, bisa memberikan nasihat bagaimana cara bersikap dalam hidup, atau menggambarkan suatu hal yang positif maupun negatif. Nah, aku sudah merangkum 10 peribahasa Indonesia yang menurutku menarik. Ayo kita bedah sama-sama. Sambil menyelam, minum air. Yang berarti mengerjakan suatu pekerjaan dan dapat pula menyelesaikan pekerjaan atau masalah yang lain. Ini salah satu peribahasa populer yang mungkin kamu sudah pernah dengar. Peribahasa ini sejenis dengan peribahasa sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui dan sekali tepuk 2 lalat. Inti dari peribahasa ini adalah multitasking, di mana kau bisa melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu yang sama. Tapi ada juga interpretasi kalau peribahasa ini menggambarkan bagaimana saat mengerjakan suatu pekerjaan, kau akan secara tak langsung menyelesaikan pekerjaan lain juga. Jadi mendapat hasil lebih dari satu. Contohnya mungkin seperti saat kau mengajari temanmu soal matematika. Selain membantu temanmu untuk menyelesaikan tugasnya, kau juga dapat poin plus untuk hubungan pertemanan, serta membantumu memahami teori pelajaran itu dengan lebih baik lagi. Sedang naik daun, yang berarti sedang tren, populer, atau terkenal. Peribahasa ini juga populer dan sering digunakan oleh banyak orang dan bisa diaplikasikan ke banyak hal, seperti selebriti, acara TV, buku, musik, lagu, dan lainnya. Contohnya serial Squid Game, yang naik daun hingga bisa ditemukan di berbagai media populer, seperti meme atau video parodi. Aku tidak menemukan penjelasan atau asal-usul dari peribahasa ini, jadi kurasa ini adalah ungkapan yang memang sudah lama. Ya, ini memang salah satu peribahasa pertama yang kudengar dan kuingat dengan baik. Bagai katak dalam tempurung, yang berarti seseorang yang wawasannya kurang luas, bodoh, dan picik. Peribahasa ini ternyata ada juga di Jepang dan Korea, dan sama-sama menggunakan hewan katak sebagai perumpamaannya. Dalam peribahasa Jepang, Ino naka no kawazu taikai wo shirazu, berarti katak dalam sumur tidak tahu apa-apa soal lautan luas. Sementara versi bahasa Koreanya lebih singkat, yaitu umul ane geguri, atau katak dalam sumur. Sebenarnya peribahasa yang versi Korea ini pertama kali kudengar di lagu Tengnya Repline BTS, lebih spesifiknya di lirik milik RM. Makna dari peribahasa ini menggambarkan bagaimana seekor katak yang terjebak di tempat terbatas, dalam hal ini tempurung. Dia mengira tempurung itu adalah seluruh isi dunia, padahal dunia masih sangat luas di luar tempurungnya. Melalui peribahasa ini, kita diajarkan untuk senantiasa memperluas wawasan kita. Jangan hanya terjebak di dalam kota atau negara ini saja, karena masih banyak hal yang bisa dieksplor dan dipelajari di dunia yang luas ini. Apalagi di zaman digital ini yang sangat mempermudah kita dalam mempelajari hal-hal di luar lingkungan kita. Bagai makan buah si malakama, yang berarti berada dalam kondisi yang sulit di mana hanya ada pilihan yang tidak enak. Peribahasa yang satu ini juga termasuk yang populer di Indonesia. Inti dari peribahasa ini bisa dibilang maju mundur kena. Mau pilih A atau B tetap sama-sama negatif. Interpretasi lain dari peribahasa ini adalah saat kita harus membuat keputusan yang sulit antara A atau B, dan keputusan sulit itulah yang digambarkan seperti makan buah si malakama. Buah si malakama sendiri punya nama sebutan lain, yaitu buah mahkota dewa. Buah si malakama adalah buah yang memiliki kandungan racun yang tinggi, dan jika dimakan bisa menyebabkan sariawan, kejang-kejang, dan mabuk. Tapi buah si malakama ini juga ternyata terkenal sebagai tanaman obat-obatan anti kanker dan memiliki banyak manfaat di bidang kesehatan. Salah satunya adalah sebagai penghilang racun dalam tubuh. Jadi, buah ini bisa memberi efek positif ataupun negatif, tergantung dari cara pengolahannya. Kurasa hal ini sejenis dengan makan ikan buntal atau pufferfish, yang jika kita tidak hati-hati mengolahnya, akan membuat orang yang memakannya sesak napas dan berujung pada kematian. Oleh karena itu di Jepang ada aturan kalau hanya chef dengan skill yang mumpuni yang bisa mengolah ikan buntal tersebut. Di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Yang berarti hendaklah kita menuruti adat istiadat setempat. Saat aku melakukan riset untuk peribahasa yang satu ini,
aku menemukan kalau ternyata banyak peribahasa yang setara dari berbagai tempat di seluruh dunia. Dari Kekaisaran Romawi, lahir ungkapan "When in Rome, do as the Romans do", atau saat berada di Roma, berlakulah seperti orang Roma. Dan ungkapan ini bisa dibilang salah satu peribahasa paling populer di dunia. Peribahasa ini juga ada di Tiongkok, dan bunyinya seperti ini: "Enter district, follow custom", atau saat memasuki distrik, ikuti adat istiadatnya. Kemudian ada juga peribahasa Spanyol yang memiliki arti yang setara, yaitu "Wherever you go, do whatever you see", atau kemanapun kau pergi, lakukan apa yang kau lihat. Sementara dari daerah Minang, Sumatera Barat, ada juga ungkapan "Dima bumi dipijak, di sinan langit dijunjung", atau di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Inti dari peribahasa ini ialah supaya kita menghormati dan menghargai budaya dan adat istiadat warga yang tinggal di daerah yang saat ini kita tempati. Selain itu, supaya kita tidak mempermalukan diri sendiri juga. Bagai pungguk merindukan bulan, yang berarti mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi. Kata pungguk dalam peribahasa ini mengacu pada hewan burung hantu, dan dari beberapa artikel yang kubaca, dijelaskan kalau ungkapan ini berasal dari sebuah kisah legenda rakyat. Jadi Alkisah, ada rakyat jelata bernama Punggok yang mencintai Putri Bulan yang merupakan seorang bangsawan. Akan tetapi cintanya itu tak bisa terwujud karena perbedaan derajat mereka. Padahal sebenarnya Putri Bulan juga mencintai Punggok. Punggok kemudian dikisahkan mati dan menjelma menjadi burung yang kemudian jatuh ke bumi. Dan Punggok yang telah menjadi burung pada akhirnya hanya bisa hinggap di puncak pohon, memandangi bulan dengan penuh kerinduan, dan bernyanyi dengan harapan kalau sang Putri Bulan bisa mendengar nyanyian cintanya. Peribahasa ini juga cukup populer, dan biasanya dikaitkan dengan cinta bertepuk sebelah tangan, atau cinta yang tak mungkin terjadi karena perbedaan derajat, entah status sosial atau status ekonomi. Selain itu, peribahasa dengan kisah tragis ini juga sudah banyak diadaptasi ke dalam berbagai media, seperti cerpen, kartun, puisi, dan lainnya. Daripada hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Yang berarti, bagaimanapun senangnya hidup di negeri orang, masih lebih senang hidup di negeri sendiri. Aku memasukkan peribahasa ini karena menurutku perumpamaan yang digunakan sangat menarik dan kontras. Bagaimana bisa seseorang lebih memilih hujan batu daripada hujan emas? Mungkin contohnya saat kita pergi ke luar negeri untuk melanjutkan studi, mau sebagus apapun fasilitas dan lingkungannya, kita akan tetap merasa homesick, rindu dengan makanan, suasana, keluarga, dan teman yang ada di kampung halaman. Padahal mungkin tempat kelahiran kita tidak sebagus tempat studi kita itu. Ya, jadi mau seburuk apapun negeri kita ini, kita tetap bersyukur terlahir di sini, karena tidak ada tempat lain seperti rumah kita sendiri. Hangat-hangat tahi ayam, yang berarti tidak serius atau tidak bersungguh-sungguh terhadap suatu hal. Nah, peribahasa yang ini kupilih karena lucu. Peribahasa ini setara dengan "ke langit tak sampai, ke bumi tak nyata", yang juga punya makna yang sama. Ada juga versi Minangnya, yaitu "angek-angek ciri ayam". Selain versi lokal, peribahasa yang setara bisa juga ditemukan di negeri Sakura Jepang, yaitu "Mika Bozu", atau "biarawan 3 hari". Aku sebenarnya tahu ungkapan peribahasa Jepang ini dari komik Otoboke Section Shift, karya Masashi Ueda, yang digunakan untuk menggambarkan ketidakkonsistenan Otoboke dalam tekad lari pagi setiap harinya. Dia cuma semangat di awal-awal, tapi kemudian berhenti setelah beberapa hari. Nah, kenapa tai ayam? Ya, setelah aku riset, sepertinya ini mengacu kepada tahi ayam yang saat pertama dikeluarkan bersuhu hangat, tapi lama-lama mendingin. Jadi tidak konsisten dalam dunia pertayaan. Ya, mungkin begitu. Oke, kita lanjut saja ke peribahasa berikutnya. Pucuk dicinta ulam pun tiba, yang berarti mendapatkan sesuatu yang lebih daripada apa yang diharapkan atau dicita-citakan. Peribahasa ini juga salah satu yang paling populer. Pucuk yang digunakan dalam peribahasa ini mengacu pada daun muda yang berada di ujung ranting, sedangkan ulamnya sendiri mengacu pada sajian lalapan yang biasanya berisi daun muda, sayuran, serta buah yang disajikan dalam keadaan mentah. Jadi yang dimaksud oleh peribahasa ini ialah seseorang yang sangat suka makan dedaunan muda, yang berharap untuk makan daun muda, tapi ternyata justru mendapatkan sajian lengkap yang melebihi harapannya, hingga dia tidak harus mencari atau memetik sendiri lagi karena sudah tersedia di depannya.
Contoh dari peribahasa ini mungkin saat kau mencoba peruntungan gachamu di Genshin Impact dan mengharapkan 1 xiao dan ternyata kau malah dapat 3 sekaligus dalam sekali draw. Ya, harapan sekali ya. Tikus mati di lumbung padi, yang berarti negara yang kaya dan makmur, tapi rakyatnya sendiri tak dapat ikut menikmati. Peribahasa favoritku di daftar ini, tikus mati di lumbung padi, terasa sangat menyedihkan karena si tikus mati dalam keadaan dikelilingi makanan. Peribahasa ini sering digunakan saat mengkritik pemerintah dan orang-orang berkuasa yang semena-mena. Contohnya seperti krisis minyak goreng di Indonesia yang terjadi belum lama ini. Alhasil masyarakat sengsara gara-gara hal tersebut. Yang terkesan ironis karena Indonesia terkenal sebagai salah satu penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Ya, sejak kecil kita diajarkan kalau Indonesia adalah negeri yang kaya dengan hasil bumi yang melimpah. Akan tetapi seiring bertambahnya usia, semakin sadarlah kita kalau banyak rakyat yang tidak bisa ikut mencicipi hasil kekayaan tersebut. Dan hal itu sangat sedih dan memuakkan. Sulit untuk mengetahui pasti penutur pertama dari banyak peribahasa yang beredar di masyarakat. Tapi yang pasti, peribahasa tersebut telah menjadi warisan penting dari pendahulu kita, yang harus dilestarikan baik untayan katanya maupun isi pesannya. Ya, demikian topik untuk minggu ini, semoga bermanfaat, edukatif, dan informatif. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Bye-bye!